Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Kamis 26 Juni 2014, diantaranya persiapan menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah melakukan pelipatan sebanyak 75.000 lembar surat suara. Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Pangkal Pinang untuk menolak hadirnya praktik prostitusi di Kota Pangkal Pinang. Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang membekuk seorang pemuda karena menyetubuhi anak di bawah umur. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Bersama saya Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Persiapan menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah melakukan pelipatan sebanyak 75.920 lembar surat suara. Dari daftar pemilih tetap Kabupaten Bangka sebanyak 216.759 pemilih. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah melakukan proses pelipatan surat suara sebagai persiapan menjelang pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014. Dalam pelaksanaan pelipatan sebanyak 216.453 surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini, pihak KPU Kabupaten Bangka menargetkan proses pelipatan tersebut diselesaikan selama 3 hari kerja. Memasuki hari kedua proses pelipatan surat suara, pihak KPU Kabupaten Bangka telah melakukan pelipatan sebanyak 75.920 lembar surat suara. Dengan melibatkan sebanyak 36 orang yang dibagi menjadi 12 kelompok, proses pelipatan ini dilakukan dari pagi hingga sore. Orang tenaga pelipat itu berjumlah 36 orang, dibagi menjadi 12 kelompok. Waktu pengerjaan itu dari jam 8 pagi sampai jam 17.00 atau jam 5 sore. Ini hari kedua ya? Ini hari kedua. Kalau di hari kedua ini udah berapa lembar yang terlipat? Sampai dengan hari ini, hari Rabu, itu sudah 75.920 lembar. Rencananya berapa hari tadi Bang? Rencananya 3 hari. Sampai besok. Besok terakhir ya? Besok hari terakhir. Sebelumnya, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah resmi menerima pendistribusian surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 216.453 lembar. Pendistribusian surat suara ke beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka akan dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang mulai melakukan pelipatan surat suara Pilpres 2014 di ruang aula KPU Kota Pangkal Pinang. Dalam melakukan pelipatan surat suara, sebanyak 20 warga sekitar menjadi petugas pelipatan surat suara. 4 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur yang ikut bekerja menjadi petugas pelipat surat suara. Sedikitnya 20 orang warga sekitar kantor KPU Kota Pangkal Pinang di kawasan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu pagi menjadi petugas pelipatan surat suara Pilpres 2014. Dalam proses pelipatan surat suara, 4 orang di antara warga yang menjadi petugas pelipatan surat suara ialah anak-anak yang masih di bawah umur. Anak-anak yang masih berstatus pelajar ini mengaku menjadi petugas pelipatan surat suara Pilpres karena tergiur dengan honornya yang lumayan besar. Mereka juga rela menjadi petugas pelipatan surat suara untuk mengisi hari libur sekolah. Dapat upah ya? Hah?
Hah? Kencang-kencang. Hah? Beli HP. Berapa? Beli HP. Oh, berapa hari kerja sini? Hah? Berapa hari? Rencananya ini kemarin Minggu lebih. sehari dapat berapa? Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang, Penti AMF, mengatakan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh warga sekitar ini ditargetkan akan rampung dalam 4 hari ke depan. Ya, kita hari ini mengadakan pelipatan suara, mulai sortir surat suara. Nanti untuk sudah dilipat kita sortir sorenya untuk melihat ada berapa kertas suara yang nantinya rusak, kemudian ada yang kita reject, kemungkinan pas persortiran yang kedua nanti. Jadi kita minimalisir kesalahan seperti pileg kemarin, masih banyak surat-surat suara yang rusak, kemudian yang sudah ada yang tercoblos, kemudian juga pewarnaan yang kurang. Di KPU Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terdata sebanyak 136.543 daftar pemilih tetap. Dengan total surat suara yang ada sebanyak 139.274 pada Pilpres 2014 di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Muhammad Fatur Rahman melaporkan. Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang membekuk seorang pemuda karena menyetubuhi anak di bawah umur. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Inilah Sidik atau Jack, pemuda 19 tahun warga Kelurahan Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang yang dibekuk Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang Selasa sore karena menyetubuhi anak di bawah umur warga Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Ceritakan bagaimana bisa ketemu Kartika pertama kali. Aksi pelaku dilakukan di Pondok Kebun di Kelurahan Tua Tunu Senin malam, usai korban dijemput pelaku dari rumah temannya di perumahan PNS Kemang Permata Tua Tunu. Senin lalu, tanggal 2 malam kejadian. Pelaku mengaku tak mengetahui jika perempuan muda yang ia setubuhi berusia 12 tahun. Pelaku mengaku persetubuhan dilakukan dengan alasan suka sama suka, meskipun awalnya korban sempat menolak untuk berhubungan intim. Pertama bentuknya nyari pulang kan terjadi kami main kan. Ibunya ada maragi lah. Udah selesai, udahnya katanya minta beli HP. Terus udah main terus kata aku ini duit malamnya kan. Malam minggu kata aku ngasih HP Kak. Terungkapnya aksi pelaku sendiri saat korban melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tuanya yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pangkal Pinang. Kabaks Ops Polres Pangkal Pinang Kompol Wagianto menegaskan, meskipun tidak ditemukan unsur pemaksaan, namun persetubuhan terhadap anak di bawah umur melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, polisi juga sedang mengejar 2 pelaku lain yang diketahui melakukan persetubuhan terhadap korban. Masalah ancamannya tuh berarti kan perjalanan anak itu ya, perlindungan anak. Perlindungan anak. Ya, itu bisa dikumulatifkan sama KUHP bisa. Karena dia di bawah umur, tetap kita sidik itu. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Pangkal Pinang. Massa yang menolak hadirnya praktik prostitusi di Kota Pangkal Pinang tersebut meminta pemerintah kota untuk menutup lokalisasi dan tempat hiburan yang berbau maksiat serta merenovasi patung porno di kawasan Kota Pangkal Pinang. Dan ini harus dianggap. Gunakanlah untuk menolong agama Allah, insya Allah Allah akan tolong kita di dalam kehidupan dunia. Ratusan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi Bangka Belitung ini
berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Pangkal Pinang Rabu siang sambil membentang karton dan spanduk yang bertuliskan aspirasi para demonstran. Kedatangan ratusan jamaah anggota HTI Provinsi Bangka Belitung ke kantor Wali Kota Pangkal Pinang ini untuk menolak hadirnya praktek prostitusi di Kota Pangkal Pinang. Dalam orasinya, massa meminta pemerintah Kota Pangkal Pinang segera menutup sejumlah tempat hiburan yang berbau maksiat, seperti praktik prostitusi terselubung di sejumlah lokalisasi di Kota Pangkal Pinang. Selain itu, massa juga meminta pemerintah kota segera membongkar patung porno di beberapa tempat di kawasan Kota Pangkal Pinang karena dinilai melanggar undang-undang pornografi dan syariat Islam. Menurut Humas HTI Bangka Belitung, Fahrudin, pihaknya akan terus mendesak pemerintah Kota Pangkal Pinang agar segera menutup tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat. Dan setiap tahunnya itu angka itu naik 4-6%. Itu data dinas sosial. Nah, ada penelitian dari salah satu LSM internasional. Itu rata-rata PSK di Indonesia itu menerima tamu itu 2 sehari. Kalau sekali menerima tamu itu 250.000, berarti sehari itu ada 500.000 kan? Nah, ini akumulasi saja. Nah, kalau 500.000 itu kali 6.000 PSK, itu ada 3 miliar sehari. Usai menggelar aksi di halaman kantor Wali Kota, massa kemudian melakukan long march menuju kantor DPRD Kota Pangkal Pinang untuk meminta komitmen anggota legislatif terkait aksi penolakan terhadap praktek prostitusi di Kota Pangkal Pinang. Namun dalam aksi jemaah HTI Bangka Belitung di kantor DPRD Kota Pangkal Pinang ini sia-sia, karena 25 anggota DPRD Kota Pangkal Pinang tidak berada di tempat. Dari data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pada tahun 2011 lalu, tercatat sejumlah pekerja seks komersil di Provinsi Bangka Belitung mencapai 6.000 orang dengan pertumbuhan 4 hingga 6% per tahun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Wisata kuliner kali ini, kita akan mencoba makanan khas negeri Laskar Pelangi, Provinsi Bangka Belitung, yaitu gangan. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa tinggi, dengan paduan rasa asam dan pedas kuahnya berwarna kuning semakin menambah selera makan Anda. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3, aman dengan kunci anti-maling immobilizer. Test drive yuk! Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Berbagai peristiwa dari berbagai pelosok Nusantara bagi-bagi uang sebagai ucapan disajikan dengan cepat dan berimbang. Kami ditolak ya kurang ajar. Dari aksi pengeroyokan belum diketahui apa yang menjadi. Melengkapi informasi Anda setiap hari seputar Indonesia setiap hari jam 4:30 sore. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara korupsi tukar guling aset mantan wali kota Pangkalpinang 2 periode Zulkarnain Karim kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim pidana kasus Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang. Kali ini Zulkarnain Karim menjadi tersangka dalam kasus korupsi penyertaan modal di PDAM Kota Pangkalpinang. Saya tidak mengerti apa yang didakwakan kepada saya. Apa? Saya Belum usai menjalani persidangan dalam kasus dugaan korupsi tukar gulung aset pemerintah Kota Pangkalpinang, mantan wali kota Pangkalpinang periode 2002-2013 Zulkarnain Karim kembali tersandung perkara hukum. Kali ini, mantan wali kota menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyertaan modal pemerintah Kota Pangkalpinang pada perusahaan daerah air mineral atau PDAM Kota Pangkalpinang. Penetapan status tersangka pada mantan wali kota yang juga politisi Demokrat Bangka Belitung ini berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri sudah menetapkan 2 tersangka pada perkara dugaan korupsi PDAM ini yang hingga kini sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang. Berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni tahun 2014 telah tetapkan Insinyur KMM mantan wali kota Pangkalpinang periode 2003 dan 2013 sebagai tersangka. Dugaan kerugian berapa? Belum deh. Kerugian sama dengan kasus yang kemarin. Kan ini pengembangan. Berapa jumlahnya? Masih dihitung oleh Leo menambahkan, dalam perkara korupsi PDAM ini tidak menutup kemungkinan akan menyeret sejumlah tersangka lainnya bila dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan. Dari Pangkalpinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Bisa menyampaikan karena Bapak kasih intel ini selain dia menjabat sebagai kasih intel. Guna menciptakan Bangka Belitung hijau pasca timah, Polres Bangka bersama PT Timah TBK kembali melakukan penanaman 700 pohon di tepi pantai Boa, Dusun Air Hantu, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Pak Kadus dan yang terhormat semua hadirin yang berbahagia, di atas lahan seluas 1 hektar ini akan ditanam sebanyak 700 bibit pohon jenis ketarang dan sengon. Di atas pasir. Penanaman ini dilakukan di tepi bio Dusun Air Hantu, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka sebagai bentuk penghijauan yang dilakukan oleh pihak Polres Bangka dan PT Timah TBK. Pelaksanaan program penghijauan yang sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-68 Bayangkara dan HUT PT Timah TBK merupakan upaya penghijauan Bangka Belitung pasca timah. Dalam sambutannya, Kapolres Bangka mengatakan kawasan hutan di Kabupaten Bangka menyusut secara drastis akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa pengawasan yang ketat. Tambang sudah mulai surut, ya, timahnya juga sudah mulai berkurang, ya, sudah mulai saatnya juga kita memperbaiki. Tentunya kita semua yang hidup di Bangka ini, saya pun hidup di Bangka ini, kita semua mikirkan bagaimana kalau sudah timahnya sudah mulai hilang, mulai tipis, mulai sudah tidak ada, ya, kemana, apa yang harus dikedepankan untuk penghidupan kita ke depan. Program penghijauan yang dilakukan oleh pihak Polres Bangka dan PT Timah di kawasan Pantai Bio Desa Deniang ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Terima kasih. Pelaksanaan penanaman 700 pohon ini dilakukan serentak serempak di tepi Pantai Bio yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam menciptakan Bangka Belitung hijau pasca timah. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Provinsi Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Nah, untuk mengetahui bagaimana sejarah pertimahan di Bangka Belitung, kita bisa melihatnya di Museum Timah Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.
Museum Timah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menjadi tempat untuk mengupas sejarah awal mula pertambangan timah, kini juga bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah yang bisa kita kunjungi. Di museum ini terdapat peninggalan sejarah berupa prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan simbol yang berisi upaya penaklukan kerajaan Sriwijaya terhadap Jawa. Prasasti Kota Kapur ini juga berisikan persumpahan serta kutukan mati bagi siapa saja yang tidak setia pada kerajaan dan kedaulatan pada masa kerajaan Sriwijaya dulu. Museum Timah juga menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah pertimahan berupa peralatan tambang timah, mulai dari yang tradisional seperti palu, skop, serta peralatan lain pada masa awal pertimahan hingga peralatan modern saat ini. Bermacam hasil tambang selain biji timah juga ada di museum ini untuk menambah pengetahuan kita tentang barang tambang yang menjadi mineral ikutan dari timah. Gambar-gambar yang menghiasi dinding museum juga seolah bercerita tentang sejarah Pulau Bangka dari awal mulai pertambangan pasir timah pada zaman penjajahan Belanda. Di museum ini juga terdapat contoh hasil dari timah yang sudah dilebur dan menjadi balok timah hingga bermacam bentuk kerajinan yang terbuat dari bahan dasar timah. Museum Timah ini setiap harinya dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, di mana pengunjung dapat melihat-lihat dan mempelajari sejarah yang ada di Bangka Belitung, khususnya tentang sejarah pertimahan mulai dari zaman tradisional hingga modern saat ini. Wisata kuliner kali ini, kita akan mencoba makanan khas negeri Laskar Pelangi Provinsi Bangka Belitung, yaitu gangan. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa istimewa dengan paduan rasa dan asam pedas kuahnya yang berwarna kuning semakin menambah selera makan Anda. Secara geografis, Belitung dikenal sebagai Pulau Timah yang memang dikelilingi lautan sehingga sudah tentu memiliki potensi laut yang begitu kaya. Tidak heran jika sajian khas laut berbahan utama ikan adalah menu sehari-hari masyarakat negeri Laskar Pelangi ini. Gangan adalah salah satunya. Sepanjang pantai Tanjung Tinggi, selain merupakan kawasan wisata, juga sentra rumah makan dengan menu hasil olahan laut, lokasinya di seberang Hotel Lor-In. Baik di sisi kiri maupun kanan, terdapat 20 rumah makan. Salah satu yang paling ramai dikunjungi adalah rumah makan Rindu Pantai. Lokasinya yang bersebelahan di belakang batu besar yang merupakan lokasi syuting film Laskar Pelangi. Gangan merupakan makanan khas Belitung. Di Belitung banyak sekali rumah makan yang menyajikan gangan, tetapi sangat sulit ditemui di daerah lainnya. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa istimewa. Paduan rasa asam dan pedas kuahnya yang berwarna kuning demikian segar di lidah.
Daging ikan yang masih gurih menjadi sajian yang pas sebagai teman sepiring nasi panas. Dari penampilan kuahnya yang berwarna kuning sekilas mirip dengan gulai. Halo Ibu, namanya siapa Bu? Makanan khas ke Belitung itu apa sih Bu? Gangan kuning. Gangan kuning. Ya. Itu dari apa terbuat Ibu? Kalau rempah-rempahnya, kunyit, laos, cabai rawit, kemiri, asam, jabatan, kan? Mungkin. Gula. Garam. Terus ikannya ikan apa tuh? Kalau yang paling enak ketarap. Boleh kita lihat proses masaknya Bu? Boleh. Oke, mari kita lihat. Untuk porsi sekitar orang 7. Orang 7. Ya, tergantung makannya. Untuk membuat gangan ini Bu? Sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit. Ya. Oke. Kalau untuk minumannya sendiri apa sih Bu yang paling khas? Limau kunci. Limau kunci. Ya. Itu apa limau kunci Bu? Jeruk kunci. Jeruk kunci. Ya. Oke. Oke Bu, saya tunggu di depan ya Bu. Oke. Gangannya Bu. Nyatanya gangan tidak menggunakan santan. Warna kuning didapat dari rempah alami seperti kunyit. Selain itu ditambah bumbu dapur lainnya diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, serai, kemiri, dan asam. Untuk harga satu porsi gangan ikan dibanderol dengan harga Rp30.000. Untuk cumi goreng tepung Rp20.000. Sedangkan untuk berbagai menu ikan bakar semua dihargai sama, yaitu Rp20.000. Gangan asli biasanya dibuat dari kepala ikan ketarap atau kakak tua. Selain ikan kakak tua yang terkadang susah didapat, beberapa restoran dan warga mengganti ikan ketarap dengan ikan yang mudah didapat seperti ikan lele, ikan kakap merah, dan ikan bulat. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.